Kesha dan Alicia. Senang banget deh aku hari ini. Senang. Aku lagi senang. Kenapa senang? Aku pengen nyanyi lagu Happy Ya. Kakak pengen nyanyi Happy Ya. Aku pengen nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kok gitu? Emang gak boleh? Bisa. Kita nyanyiin dua lagu ya. Kita nyanyi dua lagu. Oke. Adik-adik, ayo kita berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Happy Ya. Dan Jalan serta Yesus. Musik. Musik. Siap-siap di tangan di pinggang, senyum. Happy Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik yang lebih semangat. Happy Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yang bagus semangatnya. Salam yang kedua adik-adik ya, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah memasuki ibadah hari Minggu pelayan anak. Nah sekarang kita mau nyanyi nih Kak Kesha. Nyanyi dari mana Kak? Kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 337, judulnya Kami sebagai anak-anak. Musik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita buka dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Ayo jangan ada yang ngintip, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah sehingga kami dapat beribadah hari ini. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan dan ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Amin. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 137. Judulnya Senang Ku Baca Alkitab. Musik. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang mengucap putaran kudus. Nah adik-adik, sebelum
kita sekarang pisah kelas, kita mau berdoa dulu. Kita minta bimbingan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kita tutup matanya, lipat tangannya, kita tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami akan mau mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami selalu siap mendengar firman-Mu pada hari ini dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita untuk baca Alkitab. Kita ambil Alkitabnya yuk. Terus kita buka di Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Oke? Semuanya udah siap dengan Alkitabnya? Oke. Yuk kita baca sama-sama. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang akan membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, dan sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Oke, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Shalom adik-adik. Nah, gimana tadi udah baca Alkitab kan? Kira-kira udah tahu dong kita mau dengar firman Tuhan apa nih hari ini? Nah, kakak punya gambar nih. Nih, adik-adik bisa lihat nggak di sebelah kakak ini ada seorang pria. Siapa namanya ya kira-kira? Namanya adalah Habakuk. Dia adalah seorang nabi. Nabi itu seperti seorang guru, adik-adik. Nah, si Om Habakuk ini kira-kira tinggal di mana dan ngapain sih? Nah, si Om Habakuk ini adalah orang kepercayaan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah bangsa Yehuda untuk memberitahu, untuk mendampingi si bangsa Yehuda untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Dan adik-adik tahu gak sih, pada saat itu si Om Habakuk kesel banget. Om Habakuk marah. Om Habakuk sebel. Sama siapa? Sama bangsa Yehuda. Om Habakuk sebel karena si bangsa Yehuda ini gak mau denger-dengeran kata Tuhan, gak mau diajarin tentang firman Tuhan. Dia sangat nakal sekali. Dan adik-adik
Om Habakuk curhat sama Tuhan. Om Habakuk berdoa sama Tuhan. Untuk apa? Untuk ngaduin, untuk ceritain kelakuannya si bangsa Yehuda. Si Om Habakuk ini karena kesel dan marah, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, udah deh, hukum aja si bangsa Yehuda. Akhirnya si bangsa Yehuda dihukum sama Tuhan. Doanya Om Habakuk dikabulkan. Tuhan menghukum bangsa Yehuda dengan sangat parah. Dan tahukah adik-adik, apakah Om Habakuk senang atau sedih? Om Habakuk malah sedih, adik-adik. Om Habakuk balik lagi ke Tuhan, berdoa lagi ke Tuhan. Buat apa? Buat kasih tahu ke Tuhan, Tuhan, udah deh, maafin bangsa Yehuda ya. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar. Adik-adik dan Kak Alicia mau sama-sama belajar dari sifat Om Habakuk. Sifat apa yang bisa diambil? Sifatnya Om Habakuk yang selalu curhat, cerita, berdoa sama Tuhan. Dia selalu bilang ke Tuhan kalau dia sedang marah, dia sedang kesal, dia curhat sama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sedang merasa sedih, ketika kita sedang merasa bingung, ketika kita sedang merasa marah, ataupun ketika kita sedang merasa bahagia dan senang, kita harus ingat Tuhan. Kita harus balik lagi ke Tuhan. Kita harus kasih tahu ke Tuhan kalau kita sedang marah, kalau kita sedang kesal, atau saat kita bahagia, kita bersyukur sama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus bisa sama seperti Om Habakuk yang mengajarkan bahwa apapun yang kita rasakan ketika adik-adik sedang kesal, marah, ataupun sedih, itu ceritanya sama Tuhan. Adik-adik bisa ajak mama atau papa untuk berdoa, ajak curhat sama Tuhan. Terus kalau misalkan adik-adik lagi dikasih es krim atau adik-adik dapat baju baru, berterima kasihnya sama Tuhan, berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Nah, gitu adik-adik kira-kira cerita hari ini. Jadi adik-adik udah pada tahu ya kalau kita bisa sama seperti Om Habakuk. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan kabar cerita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan ya. Bye. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Kesia. Kita mau cerita. Tadi kita sudah baca Alkitab kita. Dan kita mau ngobrol belajar dari satu tokoh Alkitab. Siapa namanya? Coba lihat di sini. Di bawah aku. Namanya Nabi Habakuk. Nah, Om Habakuk ini diutus Tuhan di bangsa Yehuda. Nah, apa sih yang dia lakukan? Dia adalah seorang guru adik-adik. Nah, ada yang tahu tugas guru apa? Dia mengajar di sana, memberitakan yang baik, yang Tuhan mau, ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan gitu kan. Nah, sayang sekali apa yang Om Habakuk ini lihat di bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini melakukan banyak dosa. Bangsa Yehuda ini melakukan kesalahan-kesalahan yang Tuhan tidak mau, perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Contohnya
bangsa Yehuda ini bangsa yang menyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain, menyembah patung dan sebagainya. Nah, di situ Habakuk merasa kesal gitu ya. Dia sudah ngajarin tapi bangsa Yehuda gak mau dengar-dengeran. Apa yang Om Habakuk ini lakukan? Ayo tebak, kira-kira apa yang dilakukan Om Habakuk? Apakah dia memberitakan atau cerita ke bangsa lain tentang keburukan bangsa Yehuda? Apakah gitu? Tidak adik-adik. Om Habakuk ini yang dia lakukan adalah lipat tangan, dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia ngadunya ke Tuhan Yesus. Tuhan, aku kesal dengan kelakuan bangsa Yehuda gitu ya. Dia cerita sama Tuhan Yesus. Dia keluarin apa yang dia rasa ke Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menghukum bangsa Yehuda yang paling berat. Lalu apa yang Habakuk rasakan? Apakah Habakuk senang karena doanya dikabulkan gitu? Tidak, Habakuk malah sedih. Ternyata dia kasihan sama bangsa Yehuda dapat hukuman yang berat banget adik-adik. Apa yang dia lakukan lagi? Yang dia lakukan lagi adalah dia berdoa minta tolong ke Tuhan untuk mengampuni bangsa Yehuda. Jangan terlalu menghukum yang gimana-gimana banget gitu. Udah paling-paling deh hukumannya paling berat gitu. Jangan terlalu berat hukumannya. Dia minta pertolongan lagi ke Tuhan. Dia tanya lagi sama Tuhan. Ngadu lagi ke Tuhan apa yang dia rasa. Nah adik-adik, hari ini Kak Kesia dan adik-adik mau belajar dari Om Habakuk, Nabi Habakuk ini tentang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, kita harus balik ke Tuhan, kita ngadunya ke Tuhan Yesus. Kalau adik-adik, coba lihat di bawah ini ada emot-emot nih. Ada emot-emot. Kalau adik-adik lagi sedih, habis dimarahin karena melakukan kesalahan atau sedih gak dapat nilai yang bagus, adik-adik marah, lagi main diganggu misalnya gitu ya, atau marah apa ya, adik-adik pokoknya marah gitu, atau adik-adik lagi bingung, atau adik-adik lagi galau. Zaman sekarang bahasanya galau ya. Atau adik-adik lagi galau, atau adik-adik lagi bete, gak dikasih, mau minta ini gak dikasih, mau main gak dikasih. Adik-adik harus balik ke Tuhan Yesus. Adik-adik harus lipat tangan, kita ngobrol sama Tuhan Yesus, minta ketenangan, minta kesabaran supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang patuh sama perintah Tuhan. Nah satu lagi, kalau biasanya lagi sedih ceritanya ke Tuhan. Kadang-kadang kalau kita senang kita lupa. Kalau udah lagi happy lupa. Jangan begitu. Kalau kita lagi happy, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa juga ke Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi ingetin lagi, hari ini yuk kakak mau ajak adik-adik dan diri kakak juga untuk yuk sama-sama kita ingat selalu akan Tuhan Yesus dalam apapun yang kita rasakan, dalam apapun yang kita lakukan. Supaya kita tetap jadi anak-anak Tuhan yang tahu Tuhan Yesus maunya apa, kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Oke adik-adik? Kalau gitu ada cerita-cerita seru lagi tentang Alkitab itu minggu depan di ibadah hari Minggu. Dan jangan lupa adik-adik juga datang ya. Sampai jumpa di hari Minggu depan.
di firman-firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Oke, untuk anak-anak tanggung bersama dengan Kak Egy ya hari ini. Oke, adik-adik tadi sudah baca kan Alkitabnya? Bacaan kita hari ini bercerita tentang seorang nabi yang bernama Habakuk. Adik-adik, Nabi Habakuk ini hidup di zaman Raja Yoyakim di kerajaan Yehuda. Seperti para nabi lainnya, Nabi Habakuk ini bertugas untuk menyampaikan perintah Tuhan ke Raja Yoyakim dan rakyatnya di Yehuda. Nah, tapi rupanya adik-adik ada satu hal yang mengganjal hati Nabi Habakuk. Rupanya Raja Yehuda dan rakyatnya ini, si Raja Yoyakim dan rakyatnya ini tidak mengikuti perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Secara tidak langsung juga menyakiti Nabi Habakuk karena, loh ini kan perintah Tuhan. Saya sudah menyampaikan perintah Tuhan tapi kok mereka malah seenaknya aja. Akhirnya Nabi Habakuk berpikir bahwa kenapa ya kok Tuhan tidak menghukum Raja Yoyakim dan orang-orang yang ada di Yehuda karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi ya adik-adik, Nabi Habakuk ini setelah dia berpikir seperti itu, dia gak baper sama Tuhan. Dia gak baper sama Tuhan karena merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Yang dia lakukan adalah dia menenangkan dirinya dan dia mengamati sekitarnya dan dia menunggu jawaban dari Tuhan. Bisa dibaca dari ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi dia mencoba untuk tenang, dia menenangkan dirinya, lalu dia melihat sekelilingnya. Kalau bisa dia mau melihat dari atas. Kalau dibaca dari sini dia melihat dari atas tempat pengintaian, dia berdiri di atas menara. Jadi dia bisa melihat jelas sekelilingnya. Dan apa yang dilakukannya itu ternyata betul adik-adik. Bisa dibaca di ayat yang kedua. Tuhan menjawab aku. Jadi kebingungannya itu dijawab oleh Tuhan di ayat yang kedua. Jadi setelah dia tenang, setelah dia mencoba untuk melihat sekelilingnya dan dia menunggu jawaban Tuhan, dijawab sama Tuhan. Nah, seperti Nabi Habakuk ini adik-adik, begitu juga dengan kita. Adik-adik, tentunya adik-adik juga pernah dong merasa bahwa kenapa ya kok doaku tidak pernah dijawab sama Tuhan. Keadaannya mungkin tidak baik untuk adik-adik. Aduh, kok rasanya keadaanku tidak baik ya, keadaan keluargaku tidak baik, keadaan lingkunganku tidak baik, keadaan sekolahku tidak baik. Tapi kok kayaknya Tuhan kok diem aja. Nah, di sini bacaan kita hari ini mau mengajak kita untuk seperti Nabi Habakuk, yuk kita tenang, kita mencoba untuk diam, dan kita mencoba untuk sabar dan menunggu jawaban dari Tuhan. Dan jawaban itu pasti akan datang untuk adik-adik. Nah, dan lagi adik-adik begini, saat ini mungkin adik-adik berasa kesusahannya itu berat. Tapi adik-adik
kita akan beranjak dewasa, kita akan melihat bahwa makin lama masalah yang kita hadapi itu akan semakin berat. Tapi kalau kita bisa tenang, kalau kita bisa mau berdiam diri dan kita mau sabar, kita mau menunggu jawaban Tuhan, itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman pada hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik ya. Dadah. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau meresponnya dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 160. Judulnya Tiap Orang Yang Mendengar. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari ini, di sepanjang ibadah ini juga ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini kiranya Engkau mau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam bencana yang ada ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan, dan rakyatnya boleh sejahtera ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus untuk GPIB Gloria ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, berkati segala majelis, pendeta, jemaat, pelkat, semua unsur-unsur gereja yang ada di Gloria ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pelayanan kami boleh berjalan dengan baik, boleh Engkau terima ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami anak-anak pelayan kami ini boleh menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang berguna bagi sesamanya di masa depan nanti ya Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan orang sakit yang ada, kami mau menyerahkan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Untuk yang ada di rumah, untuk yang ada di rumah sakit, kiranya ya Tuhan, tangan-Mu menyentuh mereka, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Engkau boleh menjaga dan memberkati mereka, menyertai mereka ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan orang tua mereka ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Oke, Kalisya. Ada apa nih Kak Aku Kesya? udah bawa dikasih persembahan sama mama. Oh, Kak Kesya udah dikasih persembahan. Aku udah belum ya? Oh, udah juga nih. Aku juga udah. Nah, adik-adik yang di rumah udah disiapin belum persembahannya? Yuk, siapin persembahannya sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nanti. Jangan lupa titipin ke Mama atau Papa? iya buat dikasih ke gereja. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 152 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, adik-adik sudah dikasih ke mama papanya persembahannya. Mau kita doakan ya persembahannya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa memberikan persembahan. Bapa, berkati persembahan yang kami kumpulkan ini, biar persembahan kami ini dapat berguna untuk pelayanan gereja kami, khususnya Pelkat PA ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami yang sudah memberikan supaya kami tetap menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, Aku Kak Kesya, sedih. kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Iya, makanya sedih mau pisah. Tapi jangan sedih Kak Kesya, Oh, jangan iya. sedih adik-adik karena minggu depan kita akan ibadah lagi via YouTube. Betul, jadi minggu depan jangan lupa hadir ya. Ya, jam 9 ya adik-adik, jangan lupa. Bangun Oke? pagi, Yes. mandi. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 358 judulnya Tuhan Allah beserta engkau. Musik. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami di sepanjang ibadah ini. Kiranya ya Tuhan, semua yang telah kami dengar di ibadah ini boleh kami mengerti dan boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ya Tuhan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menjaga dan menyertai kami di aktivitas kami setelah ibadah ini ya Tuhan. Jaga dan sertai kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Jaga kesehatan semua. Bye.